Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Berita Bandung. Bagi Anda yang baru bergabung, kami sajikan kembali 3 berita utama pagi ini. Mobil bak terbuka berisi jemaah pengajian jatuh terbalik, 12 orang luka-luka. Belajar tatap muka di sekolah, kehadiran 100% mulai dilaksanakan di wilayah Jawa Barat. Hotel unik di Pangandaran, kamar dari peti kemas di tengah suasana hutan dan sungai Citumang. Hari Senin, pembelajaran tatap muka dengan kehadiran 100% murid di sekolah mulai dilaksanakan di Jawa Barat. Pelaksanaan pembelajaran tatap muka ini dilakukan di tengah bayang-bayang ancaman penyebaran virus corona varian Omikron di tanah air. 857 orang murid SMP Negeri 43 Kota Bandung hari Senin memulai belajar tatap muka di sekolah. Sebelum masuk kelas, mereka mencuci tangan dengan sabun, diperiksa suhu tubuhnya, dan wajib melaksanakan protokol kesehatan selama berada di sekolah. Pihak sekolah membagi 3 sesi selama pembelajaran tatap muka yang diberi waktu 6 jam. Dalam satu ruang kelas hanya diisi 30 orang siswa. Dan pihak sekolah pun tidak mengizinkan kantin sekolah untuk buka, sehingga setiap siswa disarankan untuk membawa bekal makanan dari rumah. Yang paling penting adalah kami tetap melaksanakan prokes, kemudian kami juga melaksanakan sesuai dengan aturan dan kebijakan dari Dinas Pendidikan, bahwa kami melaksanakan PTM hanya maksimal 6 jam, kemudian juga kami membagi waktunya hanya 30 menit, satu jamnya hanya 40 menit, kemudian kami juga masih tidak mengizinkan kantin untuk buka, tapi anak-anak dipastikan untuk membawa bekal dari rumah. SMP Negeri 43 Bandung adalah satu dari 330 sekolah yang diperbolehkan belajar tatap muka karena 90% muridnya telah divaksin. Pembelajaran tatap muka dengan kehadiran murid 100% di sekolah ini disambut baik para pelajar. Kalau PJJ itu enaknya karena kita nggak usah pakai seragam, kita tuh bisa di mana aja. Kalau PTM tuh enaknya ya karena ada teman juga, ujung-ujungnya ke teman, karena kalau gitu kan kita bisa berbagi informasi. Jelas pembelajarannya kan beda sama PJJ ya. Kalau PJJ kan terkadang suka agak bingung gitu harus gimana kan. Kalau sekarang udah bisa tatap muka, udah bisa menjelaskan gurunya juga, terus kitanya juga pemasukannya lebih jelas. Di Kota Tasikmalaya, 20.000 pelajar SMP memulai belajar tatap muka di sekolah pada hari Senin kemarin. Mereka dibagi dalam 2 rombongan belajar, pagi dan siang. Anak-anak pada senang, orang tuanya juga pada senang gitu barangkali. Karena orang tua juga mungkin udah bosan anaknya terus ada di rumah ya. Dengan adanya seperti ini ya sambutan orang tua juga cukup bagus dan itu yang diharapkannya. Waktu belajar di sekolah juga dikurangi. Jika sebelumnya 1 jam pelajaran selama 40 menit, kini hanya 30 menit tanpa istirahat. Sehingga semua mata pelajaran bisa diajarkan seperti biasa. Siswa setiap hari datang ke sekolah, dibagi menjadi 2 shift. Kelas tetap berisi setengahnya dari jumlah yang seharusnya. Jadi misalnya shift 1 itu dari jam 7 sampai dengan jam 10.15 itu untuk absen kecil misalnya dari 1 sampai 16. Kemudian shift kedua dari jam setengah 11 sampai setengah 3 itu bagi mereka yang absennya 17 sampai 32. Ya cuci tangan sebelum masuk ke kelas, terus? Jaga jarak juga, masker pasti dipakai. Ini satu kelas ada berapa orang? Ada 33. Yang di kelas ini ada berapa saat ini? Ada 16. Setengahnya ya? Iya. Satu meja satu atau gimana? Satu meja satu. Kebijakan pelonggaran dengan pembelajaran tatap muka ini pun sudah ditunggu-tunggu oleh para pelajar. Muhammad Rizal dan Eko Setiabudi melaporkan dari Kota Bandung dan Tasikmalaya.
Sehari sebelum pembelajaran tatap muka digelar, sejumlah toko buku dan alat tulis di Pantura Subang ramai didatangi pembeli. Sejumlah toko buku dan alat tulis sekolah di Pusat Pertokoan Pantura, Pamanukan, Kabupaten Subang pada hari Minggu ramai dikunjungi pembeli. Sejumlah orang tua sengaja membawa anaknya untuk membeli keperluan sebelum kembali sekolah pada hari Senin kemarin. Sekarang lagi beli apa? Di pensil sama penghapus. Kebutuhannya itu aja. Sebelum masuk nanti udah siap belum? Selain udah kesiapan itu, terus nanti besok rencananya mau apa tuh? Katanya divaksin nggak? Iya, divaksin. Vaksin dulu ya. Senang bisa masuk sekolah lagi. Namun kali ini para orang tua mengaku hanya belanja seperlunya saja. Kenaikan harga bahan pokok yang hingga kini masih relatif tinggi membuat orang tua tidak lagi leluasa berbelanja alat kebutuhan sekolah. Mereka harus pandai membagi keuangan untuk keperluan dapur dan keperluan anak sekolah. Ya yang lainnya sekarang mau beli ya untuk perlengkapan sekolah aja seperti itu. Meski sekilas terlihat lebih ramai dari biasanya, pemilik toko buku dan alat tulis ini mengaku penjualan saat ini bisa dibilang jauh menurun. Tidak seramai tahun-tahun sebelumnya. Hal ini dipengaruhi kondisi pandemi COVID-19 yang belum berakhir. Pembelinya mulai menurun sebab corona. Jadi tidak seperti tahun-tahun lalu. Dengan kembalinya dimulai pembelajaran tatap muka di sekolah, pedagang berharap penjualan mereka juga akan berangsur-angsur meningkat. Zainal Arifin melaporkan dari Kabupaten Subang. Hari Minggu arus balik wisatawan memadati ruas tol Padalenyi dan juga sejumlah titik jalan sekitar objek wisata di Kabupaten Pangandaran. Antrian panjang kendaraan sudah mengular dari arah Bandung menuju Jakarta di ruas tol Padalenyi, kilometer 122 Padalarang, Bandung Barat. Padatnya kendaraan membuat antrian panjang menuju gerbang tol Paster 1 di kawasan Baros, Kota Cimahi sejak Minggu sore. Kemacetan menuju arah Jakarta di ruas tol Purbalenyi berlanjut mulai kilometer 127 Kota Cimahi hingga kilometer 122 atau sejauh 5 kilometer. Adanya persimpangan tepat di kilometer 120 membuat arus kendaraan semakin terhambat karena sebagian kendaraan memilih keluar tol Padalarang Timur menuju arah Puncak, Bogor atau Cianjur. Hari Minggu kemacetan juga terjadi mulai dari Bundaran Tugu Ikan. Kepadatan kendaraan yang menuju Kota Banjar, Bandung, dan Jawa Tengah terus menumpuk. Titik kemacetan berada di pintu keluar objek wisata Pantai Pangandaran, Simpang Lapang Merdeka, Bundaran Tugu Ikan, juga pertigaan Pelabuhan Cikidang. Sementara dari arah Cijulang, titik kemacetan berada di perempatan Cikembulah, Sidamulih, juga Kalipucang. Untuk mengurangi kemacetan, petugas memutarkan kendaraan wisatawan yang akan keluar ke daerah Cikembulan. Masih dari Pangandaran, peti kemas selama ini identik dengan pelabuhan. Namun apa jadinya bila peti kemas diletakkan di tengah hutan sejuk dan alami dan diubah jadi kamar hotel berbintang? Kami ajak Anda jalan-jalan berwisata ke daerah Citumang, Pangandaran. Jika Anda ingin menghilangkan penat dari hiruk-pikuk keramaian kota, menikmati rindangnya hutanan asri, namun ingin tetap merasakan istirahat di kamar hotel berbintang, nah, penginapan dengan konsep ekologi yang menyulap peti kemas menjadi sebuah kamar inap dengan fasilitas hotel berbintang di Pangandaran ini layak untuk dijadikan pilihan. Berlokasi di tengah hutan Desa Bojong, Kecamatan Parigi, Pangandaran. Setiap kamar dari peti kemas yang bisa ditempati 3 orang ini dilengkapi pendingin udara, televisi, serta kamar mandi sendiri. Dan pemandangan dari kamar menghadap ke sungai yang sangat jernih. Ada 33 kamar peti kemas yang tersedia. Kamar peti kemas ini diletakkan di tengah hutan tanpa menebang pohon yang ada, sehingga tidak merusak hutan. Kalau yang kontainer itu mungkin view sungai, jadi memang benar-benar yang bisa menikmati sungai Citumang yang jernih banget. Di tempat ini ada banyak aktivitas yang bisa dilakukan.
Anda bisa bersuah foto di tempat-tempat yang Instagramable. Jika ingin menikmati kuliner di tengah hutan dan aliran sungai, Anda juga bisa menikmati sajian makan di Riverside Kitchen. Sesuai namanya, restoran ini berada tepat di samping Sungai Citumang. Very beautiful place, and I think for everybody, very recommend to visit. Containers put in a very natural place, so it makes it very special. Karena berada dekat Sungai Citumang yang terkenal dengan pemandangan eksotisnya, kurang lengkap kalau kesini tanpa menjajal body rafting. Anda bisa menjelajahi aliran Sungai Citumang yang segar dan jernih. Aktivitas lain yang tidak kalah serunya adalah bermain di aliran Sungai Citumang, merasakan air jernih dan segar dikelilingi pepohonan yang rimbun. Dan bila malam menjelang, sorotan lampu yang sengaja dipasang di antara pepohonan serta api unggun menambah keindahan menikmati malam. Tapi jangan lupa tetap laksanakan protokol kesehatan ya. Eko Setiabudi melaporkan dari Kabupaten Pangandaran. Dan informasi tadi mengakhiri jumpa kita pagi ini. Atas nama rekan yang bertugas, saya Tia Anissa mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat pagi, selamat beraktivitas, dan sampai jumpa.